Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Najwa Dira Rohidin dengan NIM 121401087 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dua teori dalam belajar, yaitu teori behavioristik dan teori humanistik. Nah, langsung saja yang pertama ada teori behavioristik. Untuk pengertiannya, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Chase dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalamannya di masa lalu. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Nah, jadi aliran teori behavioristik ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang ini merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, stimulus ini merupakan segala sesuatu yang diberikan guru kepada siswa gitu, sedangkan respon merupakan sebuah reaksi atau tanggapan terhadap stimulus tersebut. Nah, selanjutnya ada prinsip teori behavioristik. Ada 6 prinsip teori behavioristik. Yang pertama, reinforcement and punishment. Yang kedua, primary and secondary reinforcement. Yang ketiga, schedule of reinforcement. Yang keempat, contingent management. Yang kelima, stimulus control in operant learning. Yang keenam, the elimination of responses. Nah, yang ketiga selanjutnya ada tokoh aliran behavioristik. Siapa saja sih gitu? Yang pertama ada Edward L. Thorndike. Nah, Edward ini berpendapat bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, stimulus merupakan segala sesuatu yang merangsang terjadinya pembelajaran seperti perasaan, pikiran, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera. Sedangkan respon merupakan reaksi yang dimunculkan ketika belajar gitu. Dapat berupa pikiran, perasaan, atau tindakan gitu. Teori Thorndike ini dikenal juga dengan teori koneksionisme. Ada 3 hukum belajar yang utama menurut Thorndike. Yang pertama, hukum efek. Yang kedua, hukum latihan. Yang ketiga, hukum kesiapan. Nah, ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat suatu respon. Yang kedua, ada John B. Watson. Nah, Watson adalah seorang penganut aliran behavioris murni. Itu kajiannya mengenai belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lainnya yang berorientasi pada pengalaman empirik, yaitu sejauh mana dapat diukur dan diamati. Nah, Watson ini mengemukakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Akan tetapi, stimulus dan respon tersebut harus dapat diamati dan diukur. Watson mengakui adanya perubahan mental dalam diri seseorang sama proses belajar, tetapi tidak dianggap sebagai faktor yang perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Nah, yang terakhir ada Skinner. Skinner ini mengemukakan konsep belajar lebih lengkap dari tokoh-tokoh sebelumnya. Skinner mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana dan komprehensif. Nah, menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon ini dapat terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Skinner berpendapat bahwa respon yang diterima tidak sesederhana seperti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan memengaruhi respon yang dihasilkan. Nah, respon ini memiliki konsekuensi yang nantinya berpengaruh pada munculnya tingkah laku. Dengan demikian, dalam memahami tingkah laku secara benar, harus memahami hubungan antara stimulus satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, pembelajarannya dapat mudah diarahkan dan diganti dengan stimulus-stimulus yang diinginkan. Yang kedua, pembelajaran mempunyai orientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Yang ketiga, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya.
Yang keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih. Dan yang terakhir, anak-anak yang masih membutuhkan dominansi peran orang tua suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Nah, yang terakhir ada kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, ada pemberian hukuman dianggap menjadi pilihan yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kedua, memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem saraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Yang terakhir, proses belajar dipandang melalui otomatis mekanis sehingga terkesan seperti mesin atau robot gitu, padahal manusia mempunyai kemampuan self control yang bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini manusia mampu menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Nah, selanjutnya ada teori humanistik. Yang pertama ada pengertiannya. Pada dasarnya, teori humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran ini dipusatkan pada pribadi seseorang. Nah, humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Adapun humanistik memandang manusia sebagai manusia, yang artinya manusia adalah makhluk hidup dengan fitrah-fitrahnya tertentu. Nah, ciri khas utama dari teori humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut pandang perilaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Nah, teori humanistik atau sering juga disebut dengan teori belajar humanistik adalah salah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru atau tenaga pengajar lainnya gitu. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan gitu, supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, kecenderungan teori humanistik ini dalam belajar adalah dengan mendorong individu atau pembelajar menjadi seseorang yang mandiri dan independen. Yang kedua, ada prinsip teori humanistik. Ada sekitar 10 prinsip teori humanistik. Yang pertama, manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. Yang kedua, pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki referensi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar. Yang ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan ketika ancaman itu relatif kecil. Yang kelima, orang yang belajar memiliki cara untuk belajar dengan pembelajaran yang memiliki ancaman rendah. Yang keenam, belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika orang yang belajar benar-benar mau melakukannya atau mempraktikannya. Yang ketujuh, keterlibatan orang yang belajar dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan lancar. Yang kedelapan, pembelajaran dengan melibatkan orang yang belajar bisa membuat mereka mendapat hasil pembelajaran yang lebih mendalam. Yang kesembilan, perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari seseorang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. Lalu yang terakhir ada pembelajaran sosial adalah belajar proses belajar. Nah, selanjutnya mengenai tokoh aliran humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow. Nah, menurut Abraham Maslow, individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Nah, hierarki ini merupakan kebutuhan yang dimulai dari paling rendah atau bersifat dasar. Nah, hierarki menurut Maslow yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan tenteram seperti rasa terhindar dari kriminalitas. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Yang keempat, kebutuhan dihargai. Ini seperti rasa bagaimana dibutuhkan untuk kepercayaan atau pertanggungjawaban dari orang lain. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri, itu untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya terhadap orang lain. Yang kedua, ada Honey and Mumford. Nah, berdasarkan teori Kolb, Honey dan Mumford ini membuat penggolongan siswa Jadi menurut mereka ada 4 macam atau ada 4 tipe siswa. Yang pertama, tipe aktivis. Nah, tipe aktivis ini mereka suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru Jadi cenderung berpikir terbuka dan mudah diajak berdialog. Yang kedua, tipe reflektor. Nah, tipe reflektor ini cenderung sangat berhati-hati dalam mengambil langkah.
Yang ketiga ada tipe teoris. Nah, biasanya tipe teoris ini sangat kritis gitu, senang menganalisis dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang bersifat subjektif. Yang terakhir ada tipe pragmatis. Nah, tipe pragmatis ini menaruh perhatian besar gitu pada aspek-aspek praktis dalam segala hal gitu. Jadi mereka ini tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teori filosofis dari sesuatu. Lalu yang terakhir ada Habermas. Nah, Habermas ini menyatakan bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi baik dengan lingkungan maupun sesama manusia. Nah, menurut Habermas ini ada 3 macam tipe belajar. Yang pertama, belajar teknis, yaitu belajar berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Jadi mereka ini berusaha menguasai dan mengelola alam dengan mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada belajar praktis. Ini itu berinteraksi dengan orang-orang sekelilingnya gitu. Jadi pemahamannya relevan jika berkaitan dengan kepentingan manusia. Dan yang terakhir, ada belajar emansipatoris. Nah, jadi dalam belajar emansipatoris ini, siswa berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik-baik mungkin gitu dengan perubahan kultural dari suatu lingkungan. Nah, selanjutnya ada kelebihan teori humanistik. Yang pertama, mengedepankan demokratis, partisipatis ideologis, dan humanis. Yang kedua, meningkatkan minat belajar individu. Yang ketiga, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan nurani. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta bersikap yang baik. Yang keempat, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang bersifat baru dan menarik pada setiap individu. Dan yang terakhir ada mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Nah, lalu yang terakhir ada kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama, pengujiannya tidak mudah. Yang kedua, beberapa konsep yang masih buram dan subjektif. Yang ketiga, teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku yang individualis gitu. Yang keempat, apabila tidak ada kesungguhan dari murid atau seseorang untuk belajar, maka proses belajar ini bisa dianggap gagal gitu. Yang kelima, pendekatan teori humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Dan yang terakhir, akan muncul pembedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan murid yang lainnya, sehingga akan timbul kesenjangan gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai teori humanistik dan behavioristik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.